Sang Kuryang bersikuku akan menikahi Dayang Sumbi. Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku. Kemudian Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat, yaitu dia ingin Sungai Citarum dibendung untuk dibuatkan danau, dan di dalam danau tersebut ada perahu besar. Semua itu harus dapat dilaksanakan dalam waktu 1 malam sebelum fajar terbit. Cacing TV dengan bangga mengangkat sebuah cerita legenda asal-muasal Gunung Tangkuban Perahu dengan judul Legenda Sang Kuryang. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Batur sedulur sekampung, diceritakan pada zaman dahulu kala ada seekor babi tengah melintas di sebuah hutan belantara. Kemudian babi hutan itu sedang merasa kehausan di tengah panasnya terik matahari. Pada saat dia mencari-cari mata air, dia melihat ada air yang tertampung di pohon keladi hutan. Segera diminumnya air itu untuk melepas dahaga. Tanpa disadari, air itu adalah air seni Raja Sungging Perbangkara. Karena kesaktian Raja Sungging Perbangkara, babi hutan itu pun mengandung setelah meminum air seninya. 9 bulan kemudian si babi hutan melahirkan seorang bayi perempuan. Raja Sungging Perbangkara mengetahui perihal adanya bayi perempuan yang terlahir karena air seninya. Kemudian ia pun pergi ke hutan untuk mencarinya. Maka ditemukannya bayi perempuan itu. Dia pun memberinya nama Dayang Sumbi dan membawanya pulang ke istana kerajaan. Dayang Sumbi tumbuh menjadi perempuan yang sangat cantik. Serasa tak terbilang jumlah raja, pangeran, dan bangsawan yang berkehendak memperistri anak perempuan Raja Sungging Prabangkara itu. Namun semua pinangan itu ditolak Dayang Sumbi dengan halus. Sama sekali tidak diduga oleh Dayang Sumbi. Mereka yang ditolak pinangannya itu saling berperang sendiri untuk memperebutkan dirinya. Dayang Sumbi sangat bersedih mengetahui kenyataan bahwa para pangeran, raja, dan bangsawan yang ditolaknya saling melakukan peperangan. Kemudian dia pun memohon kepada Raja Sungging Perbangkara untuk mengasingkan diri. Sang raja akhirnya menjanjikan anaknya tersebut untuk mengasingkan diri. Dayang Sumbi mengasingkan diri di sebuah bukit, ditemani oleh seekor anjing jantan yang bernama Situmang. Untuk mengisi waktu luangnya selama dalam pengasingan, Dayang Sumbi pun menenun. Ketika Dayang Sumbi sedang menenun, peralatan tenunnya terjatuh. Ketika itu Dayang Sumbi merasa malas untuk mengambilnya. Terlontarlah ucapan yang tidak terlalu disadarinya.
Siapapun juga yang bersedia mengambilkan peralatan tenunku yang terjatuh, seandainya itu lelaki, akan aku jadikan suami, dan jika dia perempuan, dia akan kujadikan saudara." Tak disangka si tumang mengambil peralatan tenun yang terjatuh itu dan memberikannya kepada Dayang Sumbi. Tidak ada yang dapat diperbuat Dayang Sumbi selain memenuhi ucapannya. Dia menikah dengan si tumang yang ternyata titisan dewa. Si tumang adalah dewa yang dikutuk menjadi hewan dan dibuang ke bumi. Beberapa bulan setelah menikah, Dayang Sumbi pun mengandung dan melahirkan seorang bayi laki-laki. Dayang Sumbi memberikan nama Sangkuriang. Waktu terus berlalu, beberapa tahun kemudian terlewati. Sangkuriang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tampan wajahnya, gagah, tubuhnya kuat dan kekar, sakti mandraguna. Sejak kecil Sangkuriang telah senang berburu. Setiap kali melakukan pemburuan di hutan, Sangkuriang senantiasa ditemani oleh si tumang. Sama sekali Sangkuriang tidak tahu bahwa si tumang adalah ayah kandungnya sendiri. Pada suatu hari, Sangkuriang dengan ditemani si tumang kembali melakukan perburuannya di hutan. Sangkuriang berniat mencari kijang, karena ibunya sangat menghendaki memakan hati kijang. Setelah beberapa saat berada dalam hutan, Sangkuriang melihat seekor kijang yang tengah merumput di balik semak belukar. Kemudian Sangkuriang memerintahkan si tumang untuk mengejar kijang tersebut. Sangat aneh, si tumang yang biasanya penurut ketika itu tidak menuruti perintahnya. Sangkuriang menjadi marah. "Jika engkau tetap tidak menuruti perintahku, niscaya aku akan membunuhmu," kata Sangkuriang. Ancaman Sangkuriang seakan tidak diperdulikan si tumang. Karena jengkel dan marah, Sangkuriang lantas membunuh si tumang. Hati anjing hitam itu diambilnya dan dibawanya pulang ke rumah. Sangkuriang memberikan hati si tumang kepada ibunya untuk dimasak. Tanpa disadari Dayang Sumbi bahwa hati yang diberikan anaknya adalah hati suaminya. Kemudian Dayang Sumbi memasak dan memakan hati tersebut. Maka tak terpikirkan amarah Dayang Sumbi kepada Sangkuriang ketika dia tahu hati yang dimakannya adalah hati si tumang. Dia lalu marah. Dayung yang terbuat dari tempurung kelapa itu dipukulkannya di kepala Sangkuriang, hingga kepala Sangkuriang terluka. Sangkuriang sangat marah dan sakit hati dengan perlakuan ibunya itu. Menurutnya, ibunya lebih menyayangi si tumang dibandingkan dirinya. Maka tanpa pamit kepada Dayang Sumbi ibunya, Sangkuriang lantas pergi mengembara ke arah timur. Dayang Sumbi sangat menyesal setelah mengetahui kepergian Sangkuriang, anaknya. Dia pun bertapa dan memohon ampun kepada para dewa atas kesalahan yang diperbuatnya. Para dewa mendengar permintaan Dayang Sumbi. Mereka menerima permintaan maaf itu dan mengaruniakan Dayang Sumbi kecantikan abadi. Sangkuriang terus mengembara tanpa tujuan yang pasti. Dalam pengembaraannya, Sangkuriang terus menambah kesaktiannya dengan berguru kepada orang-orang sakti yang ditemuinya selama pengembaraan tersebut. Bertahun-tahun Sangkuriang mengembara tanpa disadari. Dia kembali ke tempat di mana dia dahulu dilahirkan. Sangkuriang terpesona dengan kecantikan Dayang Sumbi yang abadi. Dia tidak menyadari bahwa perempuan cantik yang ditemuinya itu adalah ibu kandungnya sendiri. Hal yang sama terjadi juga pada Dayang Sumbi
yang tidak menyadari pemuda gagah yang sakti mandraguna itu adalah Sangkuriang anaknya. Karena saling jatuh cinta, mereka merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Sangkuriang berniat untuk berburu. Dayang Sumbi membantu Sangkuriang menggunakan penutup kepala. Ketika itulah Dayang Sumbi melihat luka di kepala calon suaminya. Teringatlah dia pada anak lelakinya yang telah meninggalkannya. Dia sangat yakin pemuda gagah itu adalah tidak lain Sangkuriang anaknya. Dayang Sumbi kemudian menjelaskan bahwa dia sesungguhnya adalah ibu kandung dari Sangkuriang. Oleh karena itu, dia tidak bersedia menikah dengan anak kandungnya tersebut. Namun Sangkuriang yang telah dibutakan oleh hawa nafsunya tidak memperdulikan penjelasan Dayang Sumbi. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumbi. Jika memang begitu kuat keinginanmu untuk menikahiku, aku mau engkau memenuhi satu permintaanku, kata Dayang Sumbi. Apa permintaan yang engkau kehendaki? Tantang Sangkuriang. Dayang Sumbi mengajukan syarat yang luar biasa berat, yaitu dia ingin sungai Citarum dibendung untuk dibuat danau, dan di dalam danau itu ada perahu besar. Semua itu harus dapat engkau selesaikan dalam waktu 1 malam sebelum fajar terbit. Kedua permintaanku itu harus telah selesai engkau kerjakan. Tanpa ragu Sangkuriang menyanggupi permintaan dari Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu. Sangkuriang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Pertama kali dia menebang pohon besar untuk dibuatnya sebuah perahu. Cabang dan ranting pohon yang tidak dibutuhkannya ditumpukan. Tumpukan cabang dan ranting pohon itu di kemudian hari menjelma menjadi gunung burangrang. Begitu pula tunggul pohon itu kemudian berubah menjadi sebuah gunung yang lebih dikenal dengan Gunung Bukit Tinggul. Perahu besar itu akhirnya selesai dibuat Sangkuriang. Pemuda sakti itu lantas berniat membendung aliran sungai Citarum yang deras untuk dibuat sebuah danau. Sangkuriang kemudian memanggil para makhluk halus untuk membantunya mewujudkan permintaan Dayang Sumbi. Semua yang dilakukan Sangkuriang diketahui oleh Dayang Sumbi. Terbit kecemasan dalam hati Dayang Sumbi ketika melihat pekerjaan Sangkuriang sebentar lagi selesai. Dia harus menggagalkan pekerjaan Sangkuriang agar pernikahan dengan anak kandungnya itu tidak terlaksana. Dia pun memohon pertolongan dari para dewa. Setelah berdoa, Dayang Sumbi mendapatkan petunjuk. Dayang Sumbi lantas menebarkan bueh rarang atau kain putih hasil tenunannya. Dia juga memaksa ayam jantan berkokok di saat waktu masih malam. Para makhluk halus sangat ketakutan ketika mengetahui fajar telah tiba. Mereka berlari dan menghilang ke segala penjuru. Mereka meninggalkan pekerjaannya membuat danau dan perahu yang belum selesai itu. Sangkuriang sangat marah. Dia merasa Dayang Sumbi telah berlaku curang kepadanya. Dia sangat yakin jika fajar sesungguhnya belum tiba. Dia merasa masih tersedia waktu baginya untuk menyelesaikan pekerjaan. Dengan kemarahan tinggi, Sangkuriang lantas menjebol bendungan di Sanghyang Tikoro. Sumbatan aliran Citarum lantas dilemparkannya ke arah timur, yang kemudian menjelma menjadi Gunung Manglayang. Air yang memula memenuhi danau itu pun menjadi surut. Serasa belum reda kemarahannya, Sangkuriang lantas menendang perahu besar yang telah dibuatnya hingga terlempar jauh dan jatuh tertelungkup.
menjelmalah perahu besar itu menjadi sebuah gunung yang kemudian disebut Gunung Tangkuban Perahu. Kemarahan Sang Kuryang belum reda. Dia mengetahui semua itu sesungguhnya adalah siasat dari Dayang Sumbi untuk mengagalkan pernikahan dengannya. Dengan kemarahan yang terus meluap, Dayang Sumbi pun dikejarnya. Dayang Sumbi yang ketakutan terus berlari untuk menghindari hingga akhirnya menghilang di sebuah bukit. Bukit itu kemudian menjelma menjadi Gunung Putri. Sedangkan Sang Kuryang yang tidak berhasil menemukan Dayang Sumbi akhirnya menghilang ke alam gaib. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah legenda Sang Kuryang dalam versi lain. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika Anda ingin meluruskan cerita ini, silahkan tuangkan perbedaan itu di kolom komentar. Mohon maaf jika ada kesalahan penyebutan nama dan tempat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Sampai ketemu di video berikutnya ya guys. Bye-bye.